Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Afandi dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menerangkan apa itu tentang motivasi. Teori motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Geck dan Berliner 1984, motivasi merupakan sesuatu yang membuat seseorang untuk bergerak atau energi dan memberikan arah pada aktivitasnya atau activity. Beliau menjelaskan bahwa energy and direction are at the center of the concept of motivation. Energi dan arah merupakan inti atau center dari konsep motivasi. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua yakni motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar dirinya untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi dirinya. Sebagai contoh, seseorang termotivasi untuk bekerja lebih giat karena adanya peluang yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan karir kepada pegawai yang berprestasi. Faktor-faktor motivasi. Yang pertama yakni faktor internal atau faktor intern. Faktor internal adalah faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi internal timbul karena adanya keinginan individu untuk memiliki prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Yang kedua yakni faktor eksternal atau faktor ekstern. Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya ikut organisasi yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya. Hal-hal yang termasuk dalam faktor internal. Yang pertama, yakni harga diri dan prestasi. Motivasi di dalam diri seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengerahkan energi untuk mencapai prestasi yang meningkatkan harga dirinya. Yang kedua, yakni kebutuhan. Setiap individu memiliki kebutuhan di dalam hidupnya, sehingga orang tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, yakni harapan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai seseorang di masa mendatang yang mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif orang tersebut. Yang keempat yakni tanggung jawab. Motivasi di dalam diri seseorang agar bekerja dengan baik dan hati-hati untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Dan yang terakhir yakni kepuasan kerja. Motivasi dalam diri seseorang karena dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu. Hal-hal yang termasuk dalam faktor eksternal. Yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Dorongan di dalam diri seseorang untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan pada pekerjaan tersebut. Yang kedua, kelompok kerja. Organisasi di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yakni kondisi kerja. Keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya atau kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang keempat yakni keamanan dan keselamatan kerja.
perlindungan yang diberikan oleh organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Dan yang terakhir yakni hubungan interpersonal, hubungan antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Dalam hal ini, setiap orang yang ingin dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta suasana bekerja yang harmonis. Strategi meningkatkan motivasi belajar. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peranan motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik sangatlah diperlukan. Dengan motivasi, pelajaran dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. Bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, yakni yang pertama, memberi angka, yang kedua, memberikan hadiah, yang ketiga, memberikan saingan atau kompetisi, yang keempat, ego involvement, yang kelima, pemberian ulangan, yang keenam, ujian, yang ketujuh, hasrat untuk belajar, dan yang terakhir yakni tujuan yang diakui. Minat. Beberapa cara membangkitkan minat. Yang pertama, membangkitkan adanya suatu kebutuhan. Yang kedua, menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau. Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir yakni menggunakan sebagai macam bentuk mengajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.